Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal termodinamika problems di nomor 9.1. Oke, kita mulai. Jadi di soal 9.1 ini ada an air standard auto cycle. Jadi ada sebuah mesin auto cycle air standard. Jadi kompresi dengan rasio 8,5 ya, dengan permulaan kompresi itu P1 sama dengan 100 kPa dan T1 itu 300 Kelvin. Lalu diketahui di sini heat addition, penambahan panas per satuan massa itu 1400 kJ per kilogram. Nah, jadi bisa aja kita langsung tulis di sini diketahui. Tadi ya, pertama itu adalah compression ratio. Oh enggak, yang paling awal itu adalah ini, an air standard auto cycle. Nah, maksudnya apa teman-teman? Air standard auto cycle itu artinya adalah auto cycle ideal. Nah, ini air standard. Air standard auto cycle itu adalah auto cycle ideal. Nah, nanti saya akan kasih tahu kenapa auto cycle ideal ini perlu. Nanti ada beberapa asumsi, teman-teman. Terus setelahnya ini adalah compression ratio atau dituliskan sebagai R, itu 8,5. Oke. Lalu yang kedua adalah P1 dan T1, itu P1 sama dengan 100 kPa dengan T1 sama dengan 300 Kelvin. Terus ada heat addition per unit mass. Ada penambahan massa masuk, karena nambah kan, berarti masuk dia. Panasnya nambah, berarti panasnya, kalornya masuk ke sistem. Artinya ini ditulis sebagai Qin per satuan massa atau Qin per M. Itu sebesar 1400 kJ per kilogram. Kemudian ditanya, nah ini kita cari apa yang ditanya. Yang ditanya yang pertama adalah network, bukan internet ya, network, WNet, kerja bersih, atau bisa juga teman-teman tulis sebagai W cycle, sama aja. Di sini dia bilang dalam satuan kilojoule per kilogram. Wah, ternyata W cycle yang dimaksud atau WNet yang dimaksud adalah per satuan massa. Ini berapa? Nah, gitu ya. Yang kedua adalah thermal efficiency. Ditanya, thermal efficiency berapa? Nah, ini thermal efficiency seperti N ya, ada kakinya panjang sebelah. Terus yang ketiga kita cari mean effective pressure atau bisa kita tulis sebagai MEP dalam kilopascal. Oke. Selanjutnya, maximum temperature in cycle, Tmax. Ini dalam Kelvin berapa? Nih ya, dalam Kelvin ya, ya. Nah, sebetulnya kalau teman-teman tahu auto cycle itu seperti apa, Tmax yang dimaksud ini adalah Tmax dalam state 3 atau keadaan 3. Jadi nanti kalau saya gambarkan TS diagram seperti ini ya. Nah, ini. Jadi nanti dah. Intinya kalau teman-teman tahu siklus Otto itu T maksimumnya itu adalah T di keadaan 3. Keadaan 3 yang dimaksud nanti sesuai dengan gambar yang saya berikan. Nah, setelah ini teman-teman, gambarkan PV sama TS diagram, karena ini saya sudah buat. Jadi saya pakai ini aja. Nah, saya pakai ini aja biar mempersingkat waktu, teman-teman. Nah, ini. Nah, asumsi ini, teman-teman, sebentar. Kita lihat asumsi dulu ya. Asumsi ini itu sebetulnya adalah template, teman-teman. Ini template ya. Template dari apa? Template dari ini. Nah, ini sebetulnya yang di garis bawah sebetulnya. Ideal. Jadi, ideal, teman-teman. Kalau teman-teman tahu maksud dari ideal itu adalah ini asumsinya. Nah,
Itu ya. Kemudian teman-teman tuliskan gambarkan skemanya. Ini skemanya ya. Skema ya. Dan ini skema dari PV sama TS. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya jelaskan secara singkat. Intinya teman-teman harus pelajari dulu apa itu siklus Otto. Jadi teman-teman tahu bagaimana PV dan TS diagramnya terbentuk. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat. Jadi dalam keadaan satu ini si engine itu dalam volume yang full ya, yang sangat besar. Makanya V ini besar nih, dia ada di titik sini. Kemudian dari 1 ke 2 ini dikompresi ya, dikompresi. Jadi dia mengecil nih si volumenya. Nah, makanya si V-nya mengecil, sedangkan tekanannya naik, ya kan? Kemudian dari 2 ke 3 itu dipercik. Nah, ini naik ya, dipercik si fluidanya. Jadi si T-nya meningkat, si temperatur meningkat, dan si P-nya ikutan meningkat. Cuman dia sedikit aja, yang sangat meningkat itu adalah T-nya. Dipercik ya. Jadi sedangkan si posisinya masih sempit. Nah, inilah si V-nya masih konstan. Si V-nya masih sama. V-nya konstan ya. Bisa teman-teman tulis juga di sini. Misal ini kan karena tidak ada komponen S ya, nggak ada entropi. Jadi teman-teman bisa gambarkan S itu di sebelah sini. Nah, karena ini juga di TS diagram, dia kan nggak ada komponen V. Nah, bisa teman-teman tuliskan di bagian sini. Nah, dari 2 ke 3 tadi dipercik, temperaturnya naik. Nah, ini temperaturnya naik, ya kan? Temperaturnya naik. Kemudian si ini turun teman-teman, si ruang bakarat, si pistonnya turun. Nah, ini si itunya keluar ya kan. Nah, sedangkan si volumenya itu kembali membesar. Si P-nya kan, si pistonnya kan turun nih. Aduh, sebentar. Nah, si pistonnya turun. Nah, ini kan jadi membesar nih. Nah, makanya dari 3 sini dia naik lagi si V-nya. Jadi ke 4. Nah, seperti itu ya. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Kemudian dari 4 ke 1 yaitu adalah disebut dengan heat rejection ya, heat rejection. Sedangkan kalau dari heat keluar ya, panasnya keluar. Sedangkan kalau dari 2 ke 3 ini panasnya masuk, kan dipercik tuh. Si ininya dipercik pas lagi begini. Ini dipercik nih. Jadi naik ya kan si temperaturnya. Nah, inilah disebut dengan heat addition. Oke, jadi itu sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, kemudian saya akan beri tips ya, bagaimana cara teman-teman mengerjakan sebuah soal. Nah, ini ya tips ya. Tips paling pertama adalah mencari apa yo? Mencari clue. Nah, mencari clue. Clue dari mana teman-teman? Clue dari soal. Clue dari soal. Nah, dari sini pasti ada clue-nya teman-teman. Pasti ya, pasti ada clue-nya. Kemungkinan besar sih, nggak pasti, saya nggak bisa mastiin ya guys ya. Pokoknya kemungkinan besar dia ada clue-nya. Clue-nya itu dari apa? Biasanya teman-teman, sebetulnya clue ini memang nggak ada takaran pastinya. Gimana sih cara kita bisa tahu ada clue-nya? Tapi yang bisa kita pastikan, cara kita mempermudah mencari clue ini adalah meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan kita tentang Otto cycle ini, karena ini kan sedang membahas Otto cycle ya. Yang meningkatkan, kita harus tahu Otto cycle itu kayak gimana. Kemudian ada yang namanya sense of engineering juga ya. Sense of engineering ya, sense of engineering ya. Nah, ini perlu kalian untuk ini kalian harus banyak-banyak belajar, dan untuk yang ini kalian harus banyak-banyak latihan soal. Nah, dalam biasanya teman-teman ya, biasanya dalam soal yang sangat sederhana, soal-soal anak TK, itu biasanya soal yang kayak gini itu seharusnya diketahui hanya propertiesnya aja teman-teman. Ini saya Inggris aja dulu ya guys ya. Properties itu artinya adalah sifat
sifat dari si fluida. Sifat dari si fluida itu apa? Sifat dari si fluida itu kayak tekanan, temperatur, energi dalam spesifik, entropi spesifik, entalpi spesifik. Nah, itu adalah sifat atau properties. Nah, dari diketahui ini teman-teman, ini ada kriminalnya, ada sus nih. Kok ada yang bukan properties, ini ada yang bukan sifat nih. Nah, kita lihat dari sini. R ini apa? Kalau teman-teman pengetahuannya tinggi ya. Saya bukan bermaksud saya bukan bermaksud merendahkan, tapi R ini compression ratio itu artinya adalah V total. Jadi kan si piston itu kan ada ketika di bawah dan ada piston ketika di atas. Nah, ini adalah V total, ini adalah V yang tersisa. V total dibagi dengan V yang tersisa. Artinya V yang tinggi ini ya, V yang tinggi ini dibagi dengan V yang kecil ini. Nah, V1 per V2 ini adalah 8,5. Ini adalah nilai R-nya. V1 per V2, atau bisa juga karena 4 sama 1 ini kan konstan nih. 4 sama 1 ini konstan, artinya V1 sama dengan V4. Dan 2 juga konstan sama 3, artinya V2 sama dengan V3. Jadi teman-teman bisa juga tulis ini sebagai V4 per V3, atau juga V4 per V2, atau juga V1 per V3. Nah, ini sama dengan 8,5. Oke, mengerti ya? Kemudian kita lihat nih sus satunya lagi nih. Sus, sangat sus guys. Dia bilang kalau Q in persatuan massa itu sebesar ini. Nah, kalau teman-teman tahu ya, Q masuk itu ada di bagian sini. Yang tadi saya bilang ya, ini kan diledakan di sebelah sini ya. Q masuk. Ini ada Q masuk. Artinya Q itu adalah perubahan dari energi dalam, dari tingkat keadaan 3 sama tingkat keadaan 2. Kalau saya panjangin ya teman-teman, Q in itu adalah perubahan energi dalam dari 3 dan 2. Loh, energi kinetik EP-nya mana? Ini ya, sudah saya asumsikan diabaikan. Kemudian U3 ini kan masih sudah ada nilainya. Jadi kita itu nggak bisa tahu U3 ini berapa. Nah, yang bisa kita tahu dari tabel itu kita energi dalam spesifik. Nah, jadi energi dalam itu sama dengan energi dalam spesifik dikali dengan massa. Oke. Nah, ini jadi U3 dikali dengan massa, energi dalam spesifik 3 dikali dengan massa, energi dalam spesifik 2 dikali dengan massa. Nah, ini massanya karena sama ya, ini kan selama bekerja kan masih dalam satu fluida yang sama ya kan. Artinya semua M-nya itu sama. Ya, semua M-nya itu sama dengan M. Jadi ini nggak usah kita tulis, tapi M aja gitu. Jadi M ini bisa kita keluarin U3 min U2. Nah, ini kan Q in nih. Q in. Nah, ini bisa pindah nih si M-nya. Q in per M sama dengan U3 min U2. Jadi ini maksud dari 1400 kJ per kilogram. Dari sini teman-teman. Jadi clue yang soal kasih itu sebetulnya adalah energi spesifik 3 dikurang dengan energi dalam spesifik 3 dikurang dengan energi dalam spesifik 2. Dan ini clue yang berhasil kita dapat dari soal teman-teman. Ini tips pertama dalam mengerjakan soal. Tips yang kedua teman-teman itu adalah tahu apa yang dicari. Jadi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman cari. Kalau teman-teman ngerjain aja nggak tahu tujuannya kemana, wong liyo ngerti opo gitu. Kalian teman-teman tahu apa gitu. Kalian harus tahu tujuan kalian hidup di dunia ini tuh apa gitu ya. Tapi ini bukan itu maksudnya. Teman-teman harus tahu rumus dari setiap ini teman-teman. Gimana cara teman-teman bisa cari W cycle per M,
Gimana cara teman-teman tahu cari N lagi apa? Efisiensi. Gimana cara teman-teman tahu min apa nih? Min effective pressure. Gimana cara teman-teman tahu T3? Nah, ini saya bedah satu-satu nih. Jadi sebelum kalian kerjain ya, kalian harus tahu rumus dari semua ini. Nah, ini saya tulis. Jadi sini ya. W cycle itu adalah W net ya kan? Dia kan W net ya. Aduh, salah, bukan net. Net. Bersih. Artinya W yang kita butuhkan dengan W, atau kalau dalam bahasa bisnisnya adalah modal. Saya selalu saya bukan modal ya. Saya selalu tanamkan di otak saya butuh kurang modal. Jadi kayak penghasilan dikurang dengan modal gitu. Kayak laba bersih lah istilahnya. Nah, W butuh kita itu adalah W out, teman-teman. W out. Ini W in, ini W out. Nah, yang kita butuhkan adalah W out dikurang dengan W in. W yang kita butuhkan dalam auto cycle itu adalah W yang out, teman-teman. Jadi tergantung dengan mesin atau cycle yang teman-teman teliti. Jadi W yang teman-teman butuhkan itu W in atau W out, tapi biasanya W out sih ya. Sangat biasanya itu W out ya. Nah, W out ini rumusnya adalah, karena W out itu 3/4 tadi ya. 3/4 artinya dia perubahan energi dalam dari U3 sama U4. Ya kan? Dikurang dengan W in. W in-nya itu adalah yang 2 sama 1 ini. Nah, ini cara teman-teman tahu itu, lihat aja yang paling besar, nilai U paling besar itu yang mana. Kalau teman-teman tahu auto cycle, jadi itu U3 dikurang U4 dan U2 dikurang U1. Jadi bukan U4 kurang U3 ya, tapi U3 kurang U4. Nah, dari sini ini masih U tadi yang sudah saya jelasin. U itu adalah energi dalam spesifik dikali dengan massa, teman-teman. Jadi ini sebetulnya massanya bisa keluar. Nah, ini jadi U3 kayak gini nih. U3 dikurang dengan U4, ini energi dalam spesifik ya. Nah, dikurang dengan U1. Nah, seperti ini. Terus M ini bisa dipindahin. Ini kan W cycle ya. W cycle per M. M-nya pindah ke sini ya. M-nya pindah. Nih. Berarti ini adalah U3 min U4 dikurang dengan U2 min U1. Nah, inilah yang kita cari, teman-teman. Bagaimana cara kita mencari W cycle? Ya seperti ini. Berarti yang kita butuhkan adalah U3, U4, U2, U1. Nah, itu. U3, U4, U2, U1 ini adalah sifat. Sifat itu bisa teman-teman cari di tabel di sini. Nah, ini ya. Oh, ini ada bekas saya nih. Sebentar saya hapus dulu. Nah, ini sifat bisa teman-teman cari lewat sini. Ini ya, di TH energi dalam, entropi P relatif dan V relatif. Nanti saya jelasin P relatif dan V relatif itu apa. Oke, jadi ini yang pertama. Teman-teman sudah tahu bagaimana caranya untuk mencari W cycle per M. Kemudian, gimana cara mencari efisiensi termal? Efisiensi termal itu didapatkan dengan W net atau W cycle, saya tulisnya W cycle aja, dibagi dengan kalor yang masuk. Nah, ini bisa dijadikan seperti ini, teman-teman. W cycle per M dibagi dengan Q in per M. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena Q in per M itu udah ada nilainya. Nah, dan W cycle per M itu udah ada nilainya setelah teman-teman cari ini. Ya kan? W cycle per M itu teman-teman bakal langsung ketemu setelah teman-teman cari ini. Nah, jadi untuk mencari efisiensi termal
sudah ketemu. Ternyata teman-teman cuma perlu cari Y-cycle-nya aja. Cara cari Y-cycle ya ini. Ya jadi ya ini udah otomatis. Kalau teman-teman udah ketemu ini ya ini udah ketemu pastinya. Kemudian cara cari mean effective pressure. Gimana cara cari MEP? Nah, teman-teman harus tahu rumus MEP itu apa? Rumus MEP adalah W-cycle dibagi dengan perubahan volume. Bukan volume spesifik ya. Ini adalah volume silindernya, volume yang ditempuh oleh si piston. Bahasa gampangnya ya. Bahasa itunya ya. Jadi, rumus dari MEP itu ini. Nah, gimana cara kita dapetin V1, V1, V2. Nah, sebetulnya teman-teman, ini bisa diubah jadi seperti ini. W-cycle, V1-nya kita keluarin. Nah, ini jadi V2 per V1. Kenapa begini nih? Kalau kita masukin ya, ini V1 kali 1. Itu ya V1 dikurang V1 dikali dengan V2 per V1. V2 per V1 dikali dengan V1. Ini kan dicoret ya. Nah, jadi sisa V2. Sama aja ya kan? Kayak ini. Nah, sama aja kan? Jadi itu bisa kita keluarin si V1-nya. Jadi seperti ini. Nah, V2 per V1 ini, kalau teman-teman perhatiin lagi, yang ini ya. Nah, yang ini nih. V1, sebentar. V1 per V2 itu kan R ya. Atau bisa teman-teman tulis R per 1. Nah, kalau kita balik V2 per V1, ya ini tinggal dibalik aja. Jadi 1 per R. Jadi ini bisa kita tulis W-cycle per V1, 1 dikurang 1 per R. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Terus ini tetap masih belum tahu nih W-cycle kan kita nggak tahu nilainya ya. Yang kita tahu tuh W-cycle per M. Ya udah kita ubah W-cycle per M. Ini saya persingkat, saya pindahin ya karena tidak muat tempatnya. Jadi ini saya pindahin dulu. Nah ini kita ubah W-cycle jadi W-cycle per M biar kita tahu nilainya. Nah, V ini gimana? Waduh, ini gimana cara nyari V ya? Gimana cara nyarinya? Sedangkan di sini itu nggak ada, teman-teman. Di tabel tuh nggak ada. Jadi nggak bisa teman-teman cari V. Ini bukan V itu ya. Yang VR ini bukan V spesifik. Ini V yang bisa teman-teman gunain pas ketika entropinya konstan. Jadi teman-teman nggak bisa nyari V di tabel. Nah, terus gimana? Kalau kalian tahu atau cycle ideal, salah satu asumsinya adalah ini. Udara dimodelkan sebagai gas ideal. Artinya apa? Artinya berlaku dua persamaan. Yang persamaan pertama adalah PV per T itu konstan. Ya, konstantanya ini apa? Sebetulnya satu persamaannya itu lagi dari sini sih. Jadi ini persamaan pertama tadi ini ya konstan. Artinya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, persamaan yang kedua. Nah, ini teman-teman bisa cari dari situ sih sebetulnya. Cuman itu susah, nggak bakal ketemu. Persamaan yang kedua itu yang sudah teman-teman tahu waktu SMA. Itu PVNRT. Kalau di sini 1 berarti ya 1. Ini 1. Nah, N ini kan mol ya. N ini mol. Mol itu rumusnya apa? Salah satu rumus mol itu adalah massa dikali dengan massa molar. Jadi, P1 V1 sama dengan M per M besar dikali dengan R T1. Nah, V1 ini kita sisain dia sendirian di sebelah kiri. Jadi M R T ini T1 ya per M P1. Nah, inilah rumus dari V1 teman-teman. Jadi bisa teman-teman tulis di sini.
Ini apa dah? It must be so confusing for a little girl. There must be someone in the edge of the world. But I know you're gonna need me. No. Oke teman-teman, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Oke, jadi V1 ini kita udah nemu ya. V1 itu sama dengan MRT1 per M besar P1. P1 diketahui ya di soal. Nah, oh ya sebetulnya nih saya salah di W-cycle-nya. Ini nggak usah dijadiin per M. Jadi biarkan W-cycle aja. Karena kenapa? Karena ini teman-teman. Karena misal kita masukkan si V1-nya ini. Jadi MRT1 per M besar ya. P1 ini 1 dikurang 1 per R. Nah, M ini teman-teman bisa kita pindahin ke atas. Jadi W-cycle per M jadinya. Nah, M ini kan di sini ya. Dia pindahin ke atas. Sebetulnya sama aja. Jadi seperti ini ya. W cycle per M. Nah, ini R T1 per M P1 1 min 1 per R. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk mencari MEP yang perlu teman-teman cari, oh ya, T ini adalah konstanta ya. T ini adalah konstanta, nanti saya kasih tahu nilainya berapa. T1 ini bisa teman-teman, T1 ini bisa langsung didapatkan dari sini ya, dari soal. P1 sudah dari soal. Dan M besar ini ada teorinya juga. Kalau air itu berapa nilainya. Jadi ini untuk mencari MEP. Selanjutnya adalah kita mencari T3. Nah, gimana cara nyari T3? Nah, T3 ini, T yang sudah saya bilang tadi, properties teman-teman ya. Sifat itu bisa kita cari di tabel. Sifat T3 ini bisa kita cari di tabel kalau di autocycle ini ya. Jadi T3 ini kita cukup cari salah satu dari ini aja teman-teman. Nah ini kita cukup cari salah satu dari U misalnya, atau dari VR, atau dari H, dari ini. Jadi langsung ketemu si T-nya berapa, T3-nya. Nah oke, itu adalah tips kedua, tahu apa yang dicari. Kemudian kita kerjakan soal ini teman-teman. Sebentar saya pindahkan dulu ini ya biar hemat tempat. Di sini lah ya teman-teman, sudah tahu ya soalnya sudah dijadikan diketahui dan ditanya, jadi nggak usah diubah, nggak usah ya nggak apa-apa kehalangan ya. Nah oke, sekarang kita kerjakan dari awal. Yang pertama kita perlu U1. Oh ya, saya belum kasih itu ya. Jadi yang perlu kita cari itu adalah U3, U4, U2, U1 atau U1, U2, U3, U4, ya kan? U1, U2, U3, U4, juga T3. Nah, cuma itu ya yang kita cari ya. Ada lagi nggak? Enggak ya? R udah tahu, P udah tahu. Oh, sama T1. T1 udah. T1 dari soal, salah. T1 udah di soal. Nah, ini kok ada ini dah. Oh ya, tadi kita perlu cari U1, U2, U3, U4. Kita biasanya cari dari awal diketahui. Nah, awal diketahuinya itu T1. Berarti kita carinya yang U1, teman-teman. Yang ini nanti dulu. Jadi, dalam keadaan T1 300 Kelvin itu bisa dicari, teman-teman. U-nya berapa? U1 kita coba cari.
di tabel. Nah, T cari yang 300. Nah, ini yang 300 teman-teman. Sebentar, ini kelihatan nggak? Waduh, sebentar. Nah, ini ya, 300. U-nya adalah yang ini. 21407. 214,07. 214,07 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang udah ketemu si U1-nya. Apalagi yang perlu kita cari? U2 ya. Nah, U2. Cara nyarinya, teman-teman perhatikan si diagramnya. Teman-teman perhatikan diagramnya. Nih ya. Cara mencari 2 itu lihat dia terhubungnya kemana. Dia terhubungnya dengan ketiga dan ke 1, ya kan? Dia terhubungannya ke 3 dan ke 1. Sedangkan yang ketiga ini kita tekanan aja nggak tahu, temperatur aja nggak tahu, U3 juga nggak tahu. Nah, yang salah satu-satunya yang kita tahu itu dari informasi di keadaan 1. Informasi di keadaan 1 itu ini atau lebih lengkapnya yang di tabel. Nah, terus gimana cara nyarinya? Nah, sini saya kasih tahu spesialnya ya. Jadi di autocycle ini teman-teman, di keadaan 1 ke 2 dan 3 ke 4 itu berlangsung secara isentropik, teman-teman. Maksudnya apa? Di sini saya kasih tahu maksud dari isentropik ini itu berlaku rumus PR, di sini saya sebut aja 1 ya, PR1 sama dengan PR2 tekanan relatif 2 sama dengan ini ya, dibagi ini sama dengan P1 per P2. Ini buat tekanan. Ada lagi teman-teman, VR1 per VR2 sama dengan V1 per V2. Jadi dalam keadaan isentropik atau entropi konstan, dalam entropi konstan itu berlaku 2 persamaan ini teman-teman. Nah, dari persamaan ini nih yang buat kita tahu kedepannya gimana. Jadi VR1 bisa kita dapatin dari tabel, dan V1 per V2 ini itu didapat dari sini, rasio kompresi. Nah, jadi kita perlu tahu VR1-nya ini. Kita cari di tabel. VR1 tuh yang ini ya. Nah, ini VR1 nih. 621,2. 621,2. Nah, kita tuliskan lagi ya. Untuk mencari VR2, kenapa kita cari VR2, teman-teman? Kenapa kita cari VR2? Karena dengan VR2 kita bisa tahu U2. Karena dengan VR kita bisa tahu U ataupun P. Nah, kita cari VR2. Kan VR1 sama dengan VR2 ya, sama dengan per VR2 sama dengan V1 per V2. Nah, ini kita cari V2 VR2 berarti VR1 dikali dengan V2 per V1. Nah, ini V2 per V1 teman-teman, ini adalah kebalikan dari V1 per V2, artinya kebalikan dari si R. Ini kan R ya, dibalik jadi 1 per R. Nah, ini kita balik jadi VR1 dikali 1 per R, atau ini ya, 621,2 dikali dengan 1 per 8,5. Ini kita hitung dulu. Dibagi dengan 0. Nah, ketemu. Ini saya bulatkan saja ya. Jadi 73,08. Saya ambil 2 angka di belakang koma. Nih VR2. Ini ya VR2. Aduh, sebentar. Atau saya taruh di bawah aja ya, biar tidak pusing. Jadi VR2 sama dengan
73,08. Nah, dari VR2 ini bisa kita cari si U2-nya. Oh ya, saya lupa tandain. Ini kita udah nemu U1. Nah, ini kita udah nemu U1. Sekarang kita cari U2. Nah, U2. Cari yang mendekati dari ini, nilai 73 ini, teman-teman. Coba kita cari. 73. Nah, ini ya. Ini 75, yang ini 72, ya kan? Ini sudah mendekati, teman-teman. Berarti kita cari U-nya. U-nya berarti yang ini 75, U-nya yang ini. Nah, ini yang ini. Kita interpolasi, teman-teman. Kita interpolasi U dengan U dan VR dengan VR. U ini kita tulis kilojoule per kilogram. U dengan U dan VR dengan VR. U yang pertama. U yang pertama adalah yang ini. Ini saya ituin bisa nggak ya? Salah. Gimana ya? Wah, nggak bisa saya salin ya. Oke, tulis manual aja. 496,62. 496,62. Dan ini perlu proses ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bosan dengan interpolasi, bisa langsung skip. Intinya ini cuma interpolasi doang. Waktunya akan habis di interpolasi. 45 VR-nya tadi ini dan ini 75,5, terus yang ini ya 73,08, dan ini itu yang 72,56. Nah, ini U2 dikurang dengan 504,45. 504,45 dikurang dengan 496,62. Ini saya nggak kasih satuannya ya, biar mempercepat waktu. Terus ini 72, sebentar, 72,56. Ini 72,56 dikurang dengan 75,5. Ini U2 dikurang 504,45, ini akan sama dengan akan sama dengan min 1,38. Ini saya bulatkan. U2 berarti nilainya adalah itu nilainya adalah 503,07. Koreksi saya kalau salah ya. Ini intinya cuma interpolasi aja. Ini satuannya kilojoule per kilogram. Ini ada energi dalam spesifik. Nah, ini udah ketemu U2-nya. Nah, ini U2 udah ketemu. Tadi kan yang kita cari adalah U1, U2, U3, U4. Nah, ini kita cari tingkat keadaan 3. Nah, dari proses 2 ke 3, teman-teman. Sebetulnya ini kalau teman-teman trial and error, itu bisa juga cari dengan P2 V2 per T2 dan P3 V3 T3, dimana V2 dan V3 ini kan konstan, jadi berlaku seperti ini. Cuman ini kalau teman-teman trial and error, tapi kalau kita sudah jeli di awal, itu sudah tahu kalau cara mencari U3 itu dengan cara ini, teman-teman. U3 min U2 sama dengan 1400 kilojoule. Jadi langsung aja ya.
langsung aja. Jadi cara mencari nilai ini ya, cara mencari nilai U itu ada berbagai cara. Jika isentropik itu berlaku yang ini teman-teman. Nah, ini jika isentropik saya sarankan pakai ini, manjur dah. Ini cara pertama. Jika isentropik doang ya, kalau enggak isentropik ya enggak. Isentropik itu konstan, si S-nya ini konstan. Entropinya konstan. Kalau isentropik doang. Cara yang kedua adalah pakai clue jika ada. Pakai clue soal jika ada. Jika lagi itu. Jika ada. Yang kedua adalah pakai persamaan gas ideal. Gas ideal itu adalah PV per T sama dengan konstan. Nah, ini adalah rumus paling mepetnya kalau teman-teman udah nggak tahu lagi cara nyarinya gimana. Jika-jikanya ini udah nggak berlaku semua, pakailah yang itu. Oke. Ini saya tulis, saya hapus apa nggak usah ya? Saya simpan lah ya biar teman-teman tahu. Nah, dari proses 2 ke 3 itu tadi berlaku Qin per M itu sama dengan U3 min U2. Ini sama dengan 1400 kJ per kilogram ya kan. Nah, ini U3, U2-nya itu dari sini. Nah, U2-nya itu dari situ. 503,07. Ini saya nggak usah pakai satuan aja. U3 ini berarti tambah 503,07 itu adalah 1903,07 kJ per kilogram. Ketemulah U3. Nah, ini ketemu U3, tapi ternyata ya kalau kita ingat, kita juga perlu cari T3-nya. Nah, kita juga perlu cari T3 karena T3 ini ditanya di soal. Nah, gimana cara nyari T3? Gampang, ini udah ketemu U-nya. Kalau udah ketemu U, ya kita bisa cari si T-nya. Kita bisa nyari si T. Nah, ini nih T-nya. Tadi U-nya berapa nilainya? 1900. Cari yang 1900. 1900. Ini masih. Nah, ini U 1921 dan ini dan 1872,4. Jadi ini kita interpolasi. Kalau teman-teman sudah bosan dengan interpolasi, boleh langsung di forwardin aja di tap 2 kali. Ini saya cuma interpolasi aja. Jadi ini T, ini U, ini T-nya adalah 22, T3 2250, ini 1872,4, ini 1903,07, 21,3 ya kan? Oke. Ini intinya cuma interpolasi doang ya. T3 dikurang 2250. Ini saya nggak pakai satuan karena malas. Terus 1903,07 dikurang 1921,3. 1921,3 dikurang 1872,4. Oke, sekarang kita kalkulatorkan. 1903,07 dikurang 1921,3. 1921,3 1872,4. Oke.
Ini saya langsung hasil akhir aja ya teman-teman. Dikali dengan 50. Ini saya langsung hasil akhir aja. Jadi ini T3 itu bakal nah ini saya langsung hasil akhir 2231,3536 ya, saya bulatin. Jadi ini kalau misalkan ada kesalahan dalam interpolasi, mohon dimaafkan teman-teman. Intinya ini cuma interpolasi. Jadi kalau misalkan teman-teman berhasil mendapatkan jawaban yang lebih benar dari saya dari interpolasi ini, pakai aja jawaban teman-teman. Saya sudah tidak bisa berpikir panjang. Intinya ini interpolasi dari U3 untuk mendapatkan T3. T3 sudah dapat, artinya ini kita sudah bisa menjawab dari T3 ini. Ini T3 sama dengan 2231,36 ya. Apa 37? 36. Nah, ini ya Kelvin. Nah, sudah. Ini dalam Kelvin ya. Nah, terus selanjutnya kita cari U4. Nah, ini gimana cara nyarinya U4? Cara nyari U4 itu lihat proses yang menyangkut pautkan 4 ini. Bisa 3 ke 4 atau 4 ke 1. 3 ke 4 atau 4 ke 1. Sama kayak 3 juga sebetulnya sama ya. Bisa 2 ke 3 atau 3 ke 4. Karena dari clue sudah gampang ya, sudah ketahuan 3 ke 2. Jadi kita nggak usah telaah 3 ke 4 ya. Nah ini teman-teman bisa telaah di 4 ke 1 atau 3 ke 4. Nah, kalau kita telaah 4 ke 1, itu volumenya yang konstan. Berarti seperti ini ya. P1, P4, V4 per T4. Nah, kalau kita, karena ini konstan ya, jadi P1, T1, P4, T4. Nah, T4 ini bisa kita dapatkan U4 dari T4 ini ya kan. Bisa dapetin U4. Berarti kalau kita jadikan T4 sama dengan P4 per P1 dikali dengan T1. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman, kalau kita telah 4 ke 1, kita nggak tahu tekanan 4-nya. Kita nggak tahu tekanan 4. Gimana cara kita tahu tekanan 4? Susah ya. Kita harus ada persamaan lain buat tahu tekanan 4 ini. Jadi untuk saat ini sepertinya proses 4 ke 1 ini nggak bisa kita temukan. Nah, coba kalau kita telaah dari 3 yang keempat. Nah, 3 ke 4. Nah, kalau teman-teman lihat 3 ke 4 ya, ini isentropik. Entropinya konstan. Nah, kalau konstan maka berlaku tadi dua persamaan ya. PR 3 per PR4 sama dengan P3 per P4. Ternyata dari sini bisa nih nyari P4 ya kan. Bisa nih nyari P4. Sama dengan P4 sama dengan PR4 per P R3 dikali dengan P3. Tapi kita nggak tahu P3 berapa. Jadi sudah terbukti kalau kita mencari lewat seperti ini itu sulit ya teman-teman. Jadi untuk cara ini tidak bisa kita gunakan. Nah, ini persamaan yang pertama dari isentropik. Berlaku lagi tadi yang kedua. VR3 per VR4. V3 per V4. Nah, V3 per V4, kalau teman-teman lihat, nah ini kan V4 per V3. Kalau ini dibalik, kalau ini V3 per V4, berarti 1 per R. Ya kan? Ini V4 per V3, ini kan R per 1. Kalau V3 per V4, berarti tinggal dibalik 1 per R.
Nah, ini berarti bisa kita, ini saya batasin ya. Saya batasin. Ini VR3 per VR4. Ini adalah 1 per R. Nah, ini kita bisa nyari U4 dari VR4. Karena VR4 itu ada di tabel ya kan. Jadi VR4 sama dengan VR3 dikali dengan R. Lah, nilai VR3 berapa? Nah, ini mah gampang, bisa kita cari dari yang udah kita dapat dari ini, teman-teman. Kita bisa cari pakai interpolasi dari U atau enggak dari T, terserah teman-teman mau dari yang mana ya. Kalau saya mungkin lebih ini ya, T, dari T aja ya, karena T itu lebih angkanya nggak terlalu kompleks. Sama kompleksnya ya. Nggak apa-apa saya cari lewat T ya. Jadi saya interpolasi. Oh ya, rumusnya saya tulis ulang. VR4 sama dengan VR3 dikali dengan R. Nah, VR3 ini didapat dengan interpolasi. Kalau teman-teman sudah bosan, boleh saja ya langsung di skip VR saya cari lagi VR. Ini ya VR-nya 2,012. Kecil juga ya. 2,012 VR3. Ini berapa ini? 1,864. Ini adalah 2,20 2,31,36 2,250. Nah, ini dia VR3 dikurang 1,84 per 1,864 dikurang 2,012 sama dengan 2231,36 dikurang 2250 dikurang 2200. Ini saya langsung hasil ya. Itu 2231,36 2250 2200 berat, terus dikali lagi dengan 1,864 dikurang 2,012 berat, terus ditambah dengan 1,864. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Akhirnya VR3 itu 1,91, atau saya bulatkan jadi seperti ini. Oke. Nah, ini ketemu VR4, kita masukkan VR3 jadi 1,92 dikali dengan R 8,5. Berapa nih? Itu 16, ternyata 16,32 VR4-nya. Nah, dari VR4 ini itu bisa kita cari mana nih? 16,32. Nah, ini kayaknya 16,32. Berarti di antara ini, teman-teman. Nah, di antara ini ya. Dan kita ingin mencari U. Berarti kita perlu ini. Nah, ini ya. Interpolasi lagi ya. Kalau teman-teman malas melihat saya interpolasi, saya juga malas ya. Jangan terpaksa melakukan ini ya. U bisa teman-teman skip ya. Mana ini? 180,35. 880,35. Ini 4. 897,97. 891. VR-nya adalah 16,946. Ini 16, berapa? 16,32. 16,064. Aduh, saya sebetulnya malas guys.
U4 dikurang 897,91. 897,91 dikurang 880,35. 16,32 dikurang 16,064. 16,064. Aduh, kenapa malah begini? 64 dikurang dengan 16,3 9646 ya. Oke. Sebentar lagi. Aduh. Maaf ya, videonya juga kepanjangan ini. Ntar ekspornya berapa lama ya ini? Maaf kalau videonya uploadnya ngaret ya. Ini kita kalikan dengan 897,91 dikurang 880,35 bread. Nah, terus tinggal ditambah dengan 89,7,91. Lihat. Sudah ketemu akhirnya. U4 adalah 892,81. Ini saya bulatkan. Ini U4-nya sudah ketemu, teman-teman. Aduh. Kilojoule per kilogram. Nah, udah ketemu. Lihat. U1 udah. U1 udah. U2 udah. U3 udah. T3 udah. U4 udah. Dan ini semua udah. Dari yang kita butuhkan. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita masukkan saja. Nah, ini gimana ya? Saya tulis di bawahnya dah. Di bawahnya recycle. Tinggal kita kerjakan apa yang diminta di soal. Jadi sebetulnya selama kita mencari itu bukan ngerjain apa yang di soal, guys, tapi cari apa yang kita butuhkan buat ngerjain dari yang ditanyain di soal. Belibet ya saya ngomongnya. Tadi U berapa sih? U3 min U2 kalau nggak salah, dikurang dengan U4 dikurang U1. Sebentar, saya lupa. Oh, U3 min U4. U3 min U4. U2 kurang U1. Salah. 4 U2 U1. Ini U3 kita masukkan 1903,07 dikurang dengan 892,81 dikurang dengan U2 nya adalah 503,07 ya enggak? Dikurang dengan 214 berapa? 07 juga lah, 07 juga sama. Oke. Ini saya hitung, ini saya nggak pakai satuan ya biar mempercepat pengerjaan. 892,81 dikurang dengan 503,07 dikurang 214,07 dan ketemulah hasilnya 721,26 kilojoule per kilogram. Oke, dari ini teman-teman ya, kita ini udah ketemu ya. Dari ini kita bisa langsung cari efisiensi termalnya. Efisiensi termal itu W cycle di per M sama dengan per Q in per M. W cycle per M itu ini saya kasih warna merah. Aduh. Nah, ini 721,26 per Q in-nya 1004. Ini ya kalau nggak salah ya.
berapa hasilnya? 0,5152 saya bulatkan ya, atau sama aja dengan 51,52% efisiensinya. Terus soal yang terakhir adalah MEP teman-teman. Ini kompleks lagi, alamak. MEP tadi rumusnya. Nah, ini saya selipkan ini ya. W cycle nih. Nah, MEP itu adalah W cycle. Aduh. Sebentar. W cycle per M. Nah, ini kita masukkan. W cycle tuh yang ini tadi. Oh ya, ini udah ketemu ya. Saya merahkan lagi. 721,26. Ini saya kasih satuan ya, biar teman-teman tahu. R itu nilainya dari mana? 8,314. Saya sebetulnya juga lupa teman-teman. 8,314 Joule dia apa? Joule per mol Kelvin. Mol Kelvin. M itu untuk air ya. Massa molar untuk air itu 0, ini yang dikotakan, yang dikotakin 0,0185 ya, kalau nggak salah. Satu ini ding, bisa detailin aja. Nah, kilogram per mol. Terus dikali dengan T1. T1 300 Kelvin dan P1 itu 100 kilo Pascal kalau nggak salah. Sebentar, saya takut salah. 100 kilo Pascal, betul ya. Terus dikali dengan 1 per R-nya adalah 8,5. Nah, ini bisa dicoret. Ini kan per mol ya, per mol Kelvin. Kelvin sama Kelvin bisa dicoret. Terus mol dengan mol juga bisa dicoret. Kilogram dengan kilogram juga bisa dicoret. Joule dengan joule juga bisa dicoret. Kilojoule dengan kilo ini ya bisa dicoret. Cuma nanti dia mintanya pas kilo Pascal ntar. Gak apa-apa. Kita operasikan dulu ya. 721,26 per ini hasilnya 8,314 kali 300 0,0818015 dikali dengan iya nggak teman-teman, sebentar saya takut salah. Oh enggak ya, si kilojoule-nya ini enggak ini enggak kecoret si kilonya ini. Iya enggak? Sebentar, saya mastiin. Kilo dikali jadi kilo kuadrat ya. Oke, berarti kilonya enggak kehapus. Si kilonya masih tetap. Ini. Nah, terus ini kita kalikan lagi. Ini saya singkatin aja ya, teman-teman bisa pakai kalkulator aja buat mempercepat perhitungan. Nah, intinya ketemulah nilai itu jadi sebesar 221,63 per kilo Pascal. Ini kilo ya. Nah, terus ini jadi berapa? Ini kalau saya salah satuan, maafkan ya teman-teman ya. Saya juga manusia, jadi ya maafin.
Wah, dikit sekali ya. 0,5904. Ini dalam keadaan kilo. Kilo Pascal. Kilonya ini kita hilangkan, berarti ini kita mundurin lagi. Wah, segini. Kayaknya enggak deh. Aduh, saya kurang yakin teman-teman, tapi mungkin saja jawabannya itu memang seperti ini. Nanti teman-teman cek lagi satuan yang benar itu seperti apa. Ya, seharusnya sih sudah ya. Nanti teman-teman cek lagi satuan yang benar seperti apa. Tapi jawaban yang memungkinkan sepertinya ini. Mungkin saya ada salah coret atau gimana. Jadi ya maafkan ya teman-teman. Dan mungkin itu saja yang ini udah ketemu ya. MEP sudah ketemu dan tadi udah ketemu ya. W-cycle, efisiensi thermal, MEP, T3 ini ya udah ketemu. Dan itulah perjalanan dari kita semua. Lihat betapa kompleksnya termodinamika. Jadi inilah jawaban yang selama ini kita cari. Dan apabila teman-teman terbantu, mohon berikan dukungan like-nya dan subrek juga. Share juga ke teman-teman kalian yang teknik energi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan mohon maaf atas perkataan yang saya salah ucap. Semisal menyakiti hati teman kalian, maaf. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.